Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfitra Rahmadani dari Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata atau MJP 2B. Ini adalah tugas akhir atau tugas final untuk mata kuliah HPW atau menghitung harga paket wisata. Langsung saja, ini dia videonya. Pertama-tama, dalam membuat sebuah paket wisata, kita harus mempunyai yang namanya database, yang dimana di dalam database itu sudah tercantum kota dan harga. Misalnya, harga untuk transportasi perharinya untuk L300 itu Rp750.000. Untuk harga tour guide-nya perharinya itu Rp500.000. Di sini juga terdapat parking fee untuk airport, restoran, dan tourist attraction yang akan dikunjungi. Untuk orders fee-nya bisa kalian lihat sendiri, seumpamanya porter fee adalah 10.000 dan di toll fee adalah 12.000. Di sini juga sudah terdapat nama hotel, kotanya, dan juga single bed, double bed, triple bed, extra bed, dan single supplement. Di sini juga terdapat nama restoran dan kotanya, harga breakfast, harga lunch, dan harga dinernya. Di sini juga terdapat entrance fee dan donation fee untuk objek wisata yang akan kita kunjungi. Setelah itu kita menyeleksi apa-apa saja yang akan dikunjungi. Misalnya di sini transportasi saya menggunakan L300 dan Sulawesi Tour 500.000 dan tour guide. Di sini juga untuk parking fee-nya saya ambil airport, restoran, dan tourist attraction-nya. Untuk order di sini saya ambil porter fee, refreshment sama lamp fee. Untuk hotel saya memilih Heritage Hotel di Toraja. Untuk restorannya saya ambil restoran Bukit Kenari untuk lunch di Parepare, dan juga Millennials Cafe untuk lunch pada saat tour. Dan di sini yang akan saya kunjungi adalah Ketek Kesu, Londa, Lemo, Kambira Baby Grave, Lolai, Pallawa, dan terakhir Rantai Pau Traditional Market. Oke, setelah itu kita ke itinerary. Oke, pada hari pertama guide menjemput tamu di bandara, kemudian guide dan tamu singgah untuk makan siang atau lunch di Parepare. Setelah itu guide dan tamu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Endrekang, guide dan tamu singgah di Bambapuang untuk melihat keindahan Gunung Nona atau biasa disebut juga dengan Buntu Kabobong oleh warga setempat. Setelah itu guide dan tamu melanjutkan perjalanan menuju Toraja. Sesampainya di Toraja, tamu langsung check-in, dibawa ke hotel untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanannya esok hari. Pada hari kedua, setelah sarapan atau breakfast, guide dan tamu menuju Lemo. Setelah dari Lemo, guide dan tamu menuju Londa yang jaraknya tidak jauh dari Lemo. Setelah dari Londa, dan guide membawa tamu ke restoran lokal untuk makan siang. Setelah itu, guide dan tamu melanjutkan perjalanan menuju Ketek Kesu, dan dari Ketek Kesu, guide membawa tamu menuju Pallawa. Setelah dari Pallawa, guide dan tamu kembali ke hotel. Untuk hari ketiga, pada pagi hari pukul 4, guide dan tamu akan menuju Lolai untuk melihat sunrise. Lolai ini orang biasa menyebutnya dengan negeri di atas awan. Setelah itu guide dan tamu kembali ke hotel untuk makan pagi atau breakfast dan bersiap-siap. Setelah itu guide membawa tamu menuju Buntu Burake. Setelah dari Buntu Burake, tamu ke restoran Millennials yang terdekat dari Buntu Burake untuk makan siang. Setelah itu
guide dan tamu menuju rantai paut tradisional market untuk membeli oleh-oleh. Setelah itu tamu dibawa ke hotel dan tur pun selesai. Hari keempat, setelah sarapan pagi, guide dan tamu bersiap-siap untuk pulang dan tur pun selesai. Selanjutnya kita menuju ke tur komponen, di mana di tur komponen ini sudah terdapat beberapa yang sudah saya pilih. Misalnya di transportation saya memilih L300, harga per harinya itu 750 dan saya akan menggunakannya 4 hari, jadi dikali 4 sama dengan totalnya adalah 3 juta. Dan untuk guide selisih turnya satu kali jadi 500.000 dan tour guide-nya saya mengambil 2 hari karena 2 harinya adalah transfer in out, jadi totalnya adalah 1.500.000. Untuk parking fee-nya saya mengambil di airport, restoran dan juga tourist attraction. Totalnya adalah 55.000. Untuk entrance fee and donation fee untuk objek wisata yang akan kita kunjungi, misalnya di KTK Toraja, entrance fee-nya adalah 20.000 dan donation fee-nya adalah 25.000. Jadi totalnya adalah 45.000. Untuk lunch saya memilih restoran Bukit Kanari di Parepare itu 2 hari untuk pergi dan pulangnya. Harga per pax-nya itu 65.000. Jadi totalnya 130.000. Di order fee-nya saya memilih P3K, lamp fee, porter fee yang akan digunakan. Dan untuk accommodation-nya di sini saya memilih Hotel Toraja Heritage Hotel. Total naiknya itu 2 malam. Rate single, harga untuk single bed-nya itu 799.000. Harga untuk double bed-nya itu 899.000. Harga triple-nya 1.399.000. Harga seperdua double adalah 500.000, extra bed-nya adalah 349.000. Total single, untuk menjumlahkan total single adalah total single dikali 2, hasilnya adalah 1.598.000. Begitu pula dengan total double, total triple, total seperdua double, total extra bed. Nah, untuk single suplementnya, untuk penjumlahan single suplementnya yaitu sama dengan harga single bed dikurang harga double bed dibagi 2 lalu dikali dengan harga total naiknya, seperti itu. Oke, dari tur komponen kita akan menuju ke DOT, di mana di DOT ini adalah jumlah waktu yang akan digunakan selama tur, dan seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke quotation, di mana di quotation ini sudah terdapat beberapa daftar yang akan kita gunakan dan harganya dan berapa jumlahnya. Misalnya transportasi untuk L300 harga per harinya itu 750.000. Saya menggunakannya 4 hari, jadi dikali 4 totalnya adalah 3 juta. Di sini saya membuat paket sebanyak 16 packs. Dan ya, di sini juga banyak harga yang berubah-ubah. Yang bisa berubah-ubah. Misalnya di L300 kan cuma bisa memuat sampai 6 orang. Jadi untuk packs ke-7 harganya sudah berubah menjadi 6 juta rupiah. Dan di packs ke-13 juga harganya berubah menjadi 9 juta rupiah. Nah, di quotation juga terdapat grand total, markup, price, selling price, dan round up. Nah, di sini untuk menjumlahkan grand totalnya itu rumusnya adalah sama dengan, jadi dari harga L300 sampai dengan harga single bed itu dijumlahkan, jadi hasilnya adalah 6.638.000. Jadi di sini juga terdapat markup adalah keuntungannya. Jadi rumusnya itu adalah grand total dikali 10%, jadi itu adalah hasil markupnya. Untuk price-nya sendiri, rumusnya adalah sama dengan sum harga grand total dijumlahkan dengan markup, jadi hasilnya adalah 7.300.1.800 rupiah.
Untuk selling price itu sendiri rumusnya adalah sama dengan price per 1 dibagi 1. Untuk run up, cara penjumlahan run up-nya sendiri yaitu sama dengan run up terus harga selling price di koma terus min 5. Jadi hasilnya adalah 7.400.000 dan seterusnya, itu rumusnya sama. Di sini juga terdapat FIT dan GIT. Nah, di sini FIT kita ambil harganya di harga PAX ketiga. Untuk FIT, cara penjumlahan untuk FIT. Jadi untuk harga hotelnya itu kita ambil harga hotel triple. Nah, di sini harga hotel triple. Terus untuk penjumlahannya grand totalnya itu rumusnya itu sama dengan sum. Terus dari L300 itu dijumlahkan sampai dengan harga triple bed untuk hotelnya. Jadi jumlahnya adalah 3.609.000. Dan ini semua sama tadi dengan cara penjumlahan untuk markup, selling price, dan juga run up. Rumusnya sama. Tapi untuk penjumlahan GIT, untuk penjumlahan GIT sendiri itu rumusnya yang ini. Itu rumusnya adalah sama dengan sum dari harga L300 dijumlahkan sampai dengan harga triple untuk hotel, terus dibagi 15 dikali 3 ditambah dengan harga triple hotel. Jadi hasilnya adalah 4 juta. Hasilnya adalah 4.707.000. Ini begitu. Oke, dari quotation kita menuju ke CIT. Nah, CIT ini adalah atau confidential agent tariff adalah saya mengambil mengambil harga per pax-nya itu dari quotation. Misalnya harga untuk satu paket 1 pax itu harganya 7.400.000. Kita ambil dari sini. Ini 7.400.000. Dan selanjutnya juga begitu untuk pax kedua, pax ketiga, pax keempat, dan paling tinggi adalah pax keempat, dan ini 2.900.000 adalah paling tinggi. Nah, untuk single suplementnya juga kita ambil dari tour komponen yang sudah tadi dijumlahkan. Untuk FIT GIT-nya kita ambil dari quotation. Dan ini untuk tour condition, yang tour price include, itu yang terinclude adalah hotel akomodasi, the price allowed based on twin sharing in hotel, VIT and GIT on similar inherited hotel, dan air conditioner, transportation L300, guide fee, entrance fee, mineral, meals as per restoran, parking fee, porter fee, donation fee restoran, dan objek wisata yang akan dikunjungi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.